Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Dan kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-86. Bunyi ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza khuyyitum, dan apabila diberi penghormatan kalian, bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah, biaksana, dengan yang lebih baik, minha, dari penghormatan tersebut, aurudu, atau mengembalikanlah kalian, akan penghormatan, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, yang memperhitungkan. Wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu biaksana minha aw rudduha, dan apabila kamu semua diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, atau kembalikan yang sepadan, atau jawab yang sepadan. Namun ayat ini tidak boleh disalahgunakan, sehingga kadang-kadang ada tamu datang membawa sorban, lalu mengatakan, Pak, saya datang kemari pertama silaturahim, kemudian yang kedua saya memberi penghormatan kepada panjenengan. Di dalam Islam, kalau panjenengan dihormati orang, wajib membalas minimal sepadan. Syukur-syukur bisa lebih baik. Lah ini panjenengan saya beri penghormatan sorban, saya beli di toko harganya 1 juta, maka tolong balaslah penghormatan saya minimal 1 juta, ya maksimal bolehlah 1 miliar 1 triliun. Itu namanya mensalahgunakan ayat ini, Pak. Karena ulama-ulama tafsir semuanya mengartikan bitahiyatin itu adalah ucapan salam. Sehingga kalau panjenengan diberi ucapan salam oleh orang lain, maka wajiblah untuk menjawab. Kalau bisa menjawab dengan lebih baik. Contoh, ketika panjenengan diberi salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau panjenengan diberi salam assalamualaikum warahmatullah, maka balaslah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjenengan diberi ucapan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak bisa kan? Lebih baik ya sama, namun semangat panjenengan menjawab harus lebih tinggi. Itu namanya aksan, lebih baik. Sehingga jawabannya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, namun dengan senyum atau dengan lebih semangat. Itu pun sudah dianggap aksan, lebih baik. Auruduha, atau dijawab apa adanya. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah, jawabannya ya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan tata cara. Kemudian di masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, ternyata di masa jahiliyah mereka pun kenal dengan penghormatan. Sehingga ketika ketemu teman, ketemu pemimpin, selalu mengucapkan hayya kauwah. Kalau bahasa Pak Prabowo, hidup. Sehingga ketika ketemu Abu Jahal, hidup Abu Jahal. Ketika ketemu Abu Sufyan, hidup Abu Sufyan. Itulah penghormatan mereka, itulah harapan mereka, itulah sanjungan-sanjungan mereka. Namun ketika Islam datang, ucapan salamnya tidak pakai hidup. Apa artinya hidup? Namun tidak bermakna. Apa artinya hidup tapi sakit-sakitan? Apa artinya hidup kalau namanya tercemar? Sehingga ucapan salam di dalam Islam adalah assalamualaikum. Semoga Anda selalu selamat, terhindar dari segala mara petaka, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari aib, terhindar dari sifat-sifat kurang. Itu arti assalam. Mengapa demikian? Isyarotan ila annal Islam dinu mahabbatin wa salamin wa amnin. Ini memberi petunjuk bahwa Islam itu agama cinta kasih, bahwa Islam itu agama keselamatan. Aslim taslam, Islamlah kalian agar kalian selamat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu dinu amnin, agama yang adem, ayem, tentrem. Sehingga ketemu dengan teman saja harus berdoa assalamualaikum. Itu doa yang luar biasa. Sekarang yang kedua, apa hukum salam? Menurut ijma ulama mengatakan bahwa hukum salam itu terbagi. Yang memberi salam hukumnya sunnah, sementara yang menjawab hukumnya wajib. Aneh kan? Yang memberi salam hukumnya sekedar sunnah, kemudian yang menjawab salam hukumnya wajib. Dan wajib itu istilah panjenengan fardhu, wajib. Lah fardhu itu ada dua, fardhu ain, kewajiban orang per orang, kemudian fardhu kifayah, kewajiban yang diwakili. Walaupun yang lain tidak ikut menjawab, namun kalau sudah ada sebagian yang menjawab,
maka yang tidak ikut menjawab tidak berdosa. Itu fardhu kifayah. Sehingga apabila yang memberi salam satu orang, yang diberi salam juga satu orang, satu lawan satu, maka yang memberi salam hukumnya sunnah, kemudian yang diberi salam wajib ain untuk menjawab. Bila tidak menjawab dosa, namanya saja kewajiban, namanya saja fardu. Akan tetapi kalau yang diberi salam itu kok jamaah seperti ini, Pak. Ketika saya salam, sebagian depan menjawab salam saya, kemudian yang belakang tidak menjawab, itu tidak masalah karena sudah gugur kewajibannya. Namun yang dapat pahala yang menjawab saja, sama dengan sholat jenazah. Walaupun satu kampung Islam semuanya, kemudian ada tetangga yang wafat yang beragama Islam kok tidak disolati, langsung dikubur, padahal dia bukan mati syahid, Pak ya. Maka orang Islam sekampung menanggung dosa semuanya. Namun kalau ada yang mensolati 10 orang saja, maka sudah terbebas. Yang tidak ikut sholat tidak berdosa, namun yang dapat pahala yang menyolati, dan pahalanya luar biasa. Seperti 1 qirot, dapat pahala 1 qirot. 1 qirot itu sebesar bukit Uhud. Padahal jenengan tahu bukit Uhud, lebarnya 3 kilo, panjangnya 7 kilo, ketinggiannya dari permukaan laut itu 400 meter. Coba kira-kira berapa ribu ton. Itulah pahala mengikuti sholat jenazah. Dan ternyata mayit itu lebih senang, Pak, panjenengan mengikuti sholat daripada kirim karangan bunga itu. Walaupun yang hadir banyak total, banyaknya yang hadir tidak ngefek sama si mayit. Yang ada efeknya itu apa? Yang ikut sholat, kan? Itu yang paling disenangi dan paling menguntungkan. Karena apa? Orang si mayit bila disolati oleh 40 orang saja yang betul-betul beriman kepada Allah, maka doa orang yang sholat untuk mayit diijabahi oleh Allah. Berarti 40 itu sebagai syafi'un, yang memberi syafaat untuk si mayit. Kemudian pertanyaan saya, yang memberi salam hukumnya sunnah, kemudian yang menjawab saya hukumnya wajib. Kira-kira pahalanya besar yang mana, Pak? Ternyata ulama-ulama paham, pahalanya lebih besar yang memberi salam, walaupun itu sunnah. Kemudian yang menjawab salam dia dapat pahala, tapi tidak sebesar memberi salam. Hal itu sama dengan apa? Fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila ada orang punya hutang kepada panjenengan, kemudian janjinya sudah datang, ternyata tidak mampu membayar, maka panjenengan punya kewajiban untuk fanadhiratun ila maisarah, memberi tenggang waktu sampai dia bisa membayar utangnya. Diwajibkan, Pak, wajib memberi tenggang waktu. Namun wa antasaddaqu, jika panjenengan memutihkan, maka itu dianggap sedekah dan itu nilainya lebih baik. Coba
memberi tenggang waktu perintah agama, memutihkan itu khairun lakum, sunnah kan? Namun pahalanya lebih besar daripada sekedar memberi tenggang waktu. Berarti kadang-kadang amalan sunnah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan amalan wajib, termasuk yang memberi salam dan yang diberi salam. Mengapa begitu? Karena Nabi Muhammad berkata ketika ditanya oleh sahabat ada dua orang bertemu, siapa yang harus memulai memberi salam? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, aula huma billah, yang harus memberi salam terlebih dahulu itulah orang yang paling taat kepada Allah, dan itulah orang yang paling loyalitasnya tinggi kepada Allah. Berarti pahalanya lebih tinggi dibanding dengan sekedar yang menjawab. Hal ini sama dengan musafahah. Kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Islam, kemudian berjabatan tangan, pada saat itu Allah menurunkan 100 rahmat lil badi untuk yang mengajak salaman, Pak, itu 90 rahmat. Kemudian wal musafih untuk orang yang sekedar menerima jabatan tangan asrun, ada 10. Berarti kan luar biasa, yang memulai lebih tinggi. Makanya umpama panjenengan pulang duluan kemudian nyalami orang semasjid, berarti panjenengan dapat rahmat dari Allah 90 kali jamaah yang panjenengan ajak salam. Namun kalau yang panjenengan sekedar menerima salaman, cukup hanya asrun saja. Kemudian bagaimana kalau yang rombongan berjalan-jalan secara rombongan ketemu teman yang duduk secara rombongan pula? Ternyata di sini Pak ada hukumnya fardu kifayah, sehingga Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yuzji'u anil jama'ati idza marru ayyusallima akaduhum minhum wa yuzji'u anil jurus ayyarudda akadu. Bila ada orang jalan-jalan bersama-sama, ketemu sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, maka mencukupi dari mereka salah satu darinya yang memberi salam. 10 orang jalan-jalan ketemu 10 orang yang sedang duduk, maka yang memberi salam cukup satu saja. Satu saja itu sudah mencukupi 10 rombongan yang jalan. Wa yuzi'u anil jurus ayarudahatu, begitu pula yang menjawab, karena yang diberi salam itu berjamaah, seandainya hanya satu saja yang menjawab itu sudah boleh dan mewakili, namun yang dapat pahala hanya yang menjawab. Makanya kalau panjenengan diberi salam oleh orang, hendaklah menjawab, Pak. Karena apa? Orang yang memberi salam adalah orang yang betul-betul baik. Bayangkan panjenengan diam-diam didoakan selamat, kemudian panjenengan diam-diam didoakan agar dapat kasih sayang dari Allah, panjenengan diam-diam didoakan agar selalu berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah ilmunya, berkah istrinya, berkah anaknya, berkah mantunya. Loh, itu kan betul-betul baik. Orang sebaik itu kok tidak panjenengan balas, itu kan terlalu gitu.
Sehingga jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian poin yang ketiga, fadhailus salam. Sekarang apa sih keutamaan salam? Kok sampai Al-Quran menyuruh kepada kita? Ternyata keutamaan salam banyak. Di antaranya adalah salam merupakan syariat Allah yang paling tua. Sebelum ada syariat sholat sudah ada syariat salam. Sebelum ada syariat haji sudah ada syariat salam. Sebelum ada penduduk di bumi ini syariat salam sudah ada. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad mengatakan lamma khalaqallahu Adama, ketika Allah selesai menciptakan Adam, biadihi, dengan tangan Allah sendiri, Pak. Makanya Adam itu manusia dunia paling ganteng, Pak. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hanya separuhnya Nabi Adam. Dan kita semua ini, Pak, sedunia itu kalau dikumpulkan kegantengan kita hanya seperti Nabi Yusuf. Kemudian kumpulnya kita dengan Nabi Yusuf, gantengnya seimbang dengan Nabi Adam. Makanya besok ketika panjenengan resmi menjadi penghuni surga, panjenengan diadakan operasi plastik sehingga ganteng seperti Nabi Adam, kemudian barulah masuk ke dalam surga. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah secara langsung pakai tangannya sendiri. Sementara innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu zat yang indah dan Allah suka kepada keindahan. Setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala mengatakan idhab fasalim ala nafarin minal malaikati julusun fastami ma yuhayyunaka fa innaha takhiyatuka wa takhiyatu dzurriyyatika. Wahai Adam, silahkan temui malaikat-malaikat yang sedang cangkruk di sana. Kemudian berilah salam. Kemudian dengarkan jawaban mereka. Karena jawaban malaikat itu merupakan penghormatan untuk kamu dan penghormatan untuk anak cucu kamu. Kemudian Nabi Adam langsung berjalan menemui segerombolan dari malaikat. Lalu Nabi Adam mengatakan assalamualaikum gitu. Ternyata para malaikat menjawab assalamu alaika wa rahmatullah. Ada tambahan satu, wa rahmatullah. Berarti assalamu alaika wa rahmatullah inilah yang dipakai oleh Nabi Adam ketika bertemu dengan temannya. Alaika menggunakan satu, Pak, kamu seorang diri. Namun mengapa kita kok assalamualaikum sudah menjadi ijma, Pak, bahwa walaupun panjenengan ketemu satu orang, ketika mengucapkan salam tetap assalamu alaikum walaupun ketemu satu orang, bukan assalamu alaika. Kalau ketemu dua orang assalamu alaikumah gitu. Ketika ketemu tiga orang lebih assalamu alaikum, enggak cukup assalamu alaikum. Itu walaupun untuk satu orang, dua orang, atau semua orang. Jadi ada tambahan warahmatullah itu dari malaikat. Ini menunjukkan bahwa salam itu syariat yang paling tua.
sama dengan dosa yang paling tua apa Pak? Takabur, sombong. Ketika Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah, Allah menyuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata para malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu bukan itu Pak, dari kalangan malaikat. Al-Quran surat Al-Kahfi mengatakan kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin yang asalnya taat kepada Allah, sehingga kumpul dengan para malaikat di sana. Lah karena fafasaqo, fasik Pak, akhirnya ketika disuruh hormat kepada Nabi Adam, semua malaikat hormat, iblis tidak mau hormat, akhirnya diusirlah iblis dari surga. Berarti sifat sombong itu merupakan dosa paling tua. Sebelum ada perzinaan, sebelum ada korupsi, sebelum ada kejahatan yang lain, dosa yang tertua adalah sombong. Itu Pak. Sama dengan salam merupakan syariat tertua. Kemudian ternyata Pak, syariat salam ini tidak habis Pak, tidak hilang. Sehingga panjenengan menemukan banyak ayat di dalam Al-Quran seperti surat Al-A'raf ayat 46 diterangkan wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Bayangkan Pak, besok pada awal-awal akhirat Pak, manusia itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok yang langsung masuk neraka. Kemudian kelompok yang kedua manusia yang langsung masuk surga. Kelompok yang ketiga Pak, manusia yang hidup di karantina, di pagar yang terletak antara surga dan neraka yang disebut A'raf, Ashabul A'raf. Dia ini ketika melihat ke neraka Pak, Masya Allah bersyukurnya kepada Allah luar biasa karena tidak masuk neraka. Namun ketika melihat penghuni surga Pak, ngiler Pak, tos itu, kepingin sekali masuk ke dalam surga, namun belum bisa. Lah mereka Ashabul A'raf ini Pak, salamun, mengucapkan ucapan selamat alaikum kepada kalian wahai penghuni surga. Bayangkan Pak, sudah di akhirat ucapan salam tetap masih berjalan. Berarti di awal makhluk yaitu Nabi Adam ucapan salam sudah ada. Setelah dunia tidak ada, alam barzah tidak ada, tinggal akhirat saja, ternyata ucapan salam tetap berlaku. Sehingga di dalam ayat lain surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 24 Pak, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Setelah penghuni surga masuk di dalam surga dan bersenang-senang di dalam surga, ternyata malaikat keluar masuk surga. Begitu malaikat masuk surga selalu mengucapkan salamun alaikum. Wahai manusia jin yang menjadi penghuni surga, salamun alaikum. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kalian. Bima sabartum, kalian bisa masuk ke dalam surga ini karena kesabaran
kalian. Sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi penderitaan hidup, kesulitan hidup, pasang surutnya ekonomi. Itu karena kesabaran itulah akhirnya Anda berhasil masuk ke dalam surga. Inilah pernyataan para malaikat. Dengan demikian kesimpulannya, Pak, ternyata salam itu merupakan syariat Islam yang paling awal dan tidak hilang. Walaupun syariat yang lain tidak ada, seperti syariat salat sudah tidak ada di surga, syariat apapun tidak ada, hanya tempat balasan. Kemudian yang kedua, sawabu kabirun. Pahala mengucapkan salam itu sangat amat besar. Sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi diterangkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi, lalu mengucapkan Assalamualaikum. Nabi Muhammad menjawab. Setelah itu dia duduk. Lalu Nabi ngomong asrun 10. Kemudian tamu yang kedua datang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah. Nabi Muhammad menjawab. Kemudian tamu duduk, lah kok Nabi ngomong isrun 20. Kemudian ketika tamu yang ketiga datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu duduk, Nabi mengatakan salah sunan 30. Itu pahala mengucapkan salam. Kalau panjenengan mengucapkan salam pendek Assalamualaikum cukup, namun panjenengan hanya dapat 10 kebaikan, 10 pahala. Kalau ucapan salam panjenengan Assalamualaikum warahmatullahi, panjenengan dapat isrin 20. Namun kalau lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjenengan dapat sempurna Pak, salasin 30. Pertanyaan saya, enak yang mana? Ya kondisional. Kalau salam seperti ini Pak, enak sempurna. Namun kalau panjenengan ketika naik motor ketemu teman duduk kok mengucapkan salam lengkap Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil melaku Pak. Kasihan sing jawab Pak. Waalaikumsalam. Kan begitu kan. Berarti fleksibel. Salam singkat walaupun 10 memang kondisinya dengan membawa motor itu. Namun yang jawab lebih baik, karena apa? Karena dia duduk bisa menjawab sempurna. Berarti ada 2 nilai. Nilai pertama apa? Menjawab lebih baik, berarti lebih bermutu. Kemudian jawabannya lengkap, berarti dapat salasin 30 lagi. Itu namanya apa? Namanya pahala orang mengucapkan salam. Lah gara-gara mengucapkan salam itu Pak, pahalanya luar biasa besar dan banyak. Ada seorang sahabat, anaknya Khalifah Umar bin Khattab, namanya Abdullah Pak. Dia itu tiap nganggur Pak. Taruhlah liburnya itu Sabtu dan Ahad Pak. Dia karena nganggur sudah, dia berbisnis Pak ke pasar. Dan bisnisnya tidak pernah rugi Pak, mesti untung. Mengapa? Karena dia berbisnis salam. Dia masuk ke pasar, ketemu bakul rombengan, Assalamualaikum, dijawab. Ketemu bakul terong, Assalamualaikum, dijawab. Terus aja mumet Pak, sampai pegel baru keluar. Itu biasa Pak. Sampai ada temannya itu
itu apa, menganggap aneh. Cak, sampean ini kok sering masuk ke pasar namun tidak pernah beli apa-apa, ngapain? Daripada gitu kepalang ngopi di kafe sambil tiktokan gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai temanku, saya pergi ke pasar itu min ajlis salam, untuk jual beli salam. Kalau saya jual kambing bisa untung bisa rugi, bisa tidak laku gitu. Namun kalau beli salam laris manis, tidak ada yang tidak menjawab. Berarti semakin banyak yang kuberi salam, semakin banyak orang yang mendoakan saya. Dari sekian banyak orang yang mendoakan saya, pasti mulutnya ada yang mustajab. Akhirnya sangat amat menguntungkan kepada diri saya. Itu kan bisnisnya Abdullah, anaknya Khalifah Umar. Jadi kalah Pak Jokowi, Pak. Masuk gorong-gorong terus itu Abdullah itu. Sehingga dikenal oleh masyarakat. Seandainya kok Khalifah itu pilihan, Pak, coblosan, Pak, maka Abdullah bin Umar nomor 1, Pak. Karena paling sering belusukan. Kemudian yang ketiga, Pak, keuntungan yang ketiga adalah lihusulil barokah, untuk memperoleh keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan rumah, keberkahan yang lain. Sehingga Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi pernah memberi nasihat kepada Anas. Anas itu sejak kecil ikut Nabi, Pak, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, Pak. Baru lepas dari Nabi setelah kawin. Dan Anas dinasihati oleh Nabi, ya bunaya, wahai anak kecilku, idza dakhalta ala ahlika fasalim yakun barokatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai Anas, apabila kamu masuk rumah, maka ucapkan salam. Salam kamu itu akan membawa keberkahan untuk dirimu dan membawa keberkahan untuk keluarga rumahmu. Begitu pula ketika kamu keluar rumah, salamlah. Dengan salammu itu berarti kamu pergi meninggalkan keberkahan untuk anak istri. Dan ternyata betul, Pak. Sejarah mencatat, Pak, bahwa Anas ini termasuk orang yang panjang umur sampai 100 tahun. Anak cucunya, Pak, terhitung 100, Pak. Bahkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan 100 itu anaknya sendiri, Pak, bukan cucu. Namun yang sebagian mengatakan anak dan cucunya itu sejumlah 100. Karena barokah, Pak, Masya Allah. Dari 100 anak itu yang 94 anak, Pak, hafid, semuanya hafal Quran, semuanya jadi ulama tafsir, Pak. Sementara yang 6 menjadi fuqaha, ahli hukum. Coba siapa tidak senang punya anak banyak 100, semuanya jadi wong kabeh. Sementara jenengan punya tonggo, anaknya 1, nakal kabeh, Pak. Mulutnya nakal, sering nyenggerengi ibunya. Tangannya nakal, sering gantengi piring gitu. Kakinya nakal, sering jejeki sepeda motor, jejeki kaca cendelo. Kalau kemauannya tidak dituruti, kan mending punya anak 100 tapi barokah. Mengapa barokah? Di samping dapat doa Nabi, Anas selalu keluar masuk rumah mengucapkan salam. Namun zaman sekarang ini, Pak, banyak yang keliru, Pak. Anaknya kalau pulang sekolah disuruh salam, ketika keluar sekolah disuruh salam, tapi dirinya sendiri masuk rumah membisu. Nah, ini, Pak, kurang apa? Kurang mendidik.
Padahal salam itu pun syariat Islam dan betul-betul dianjurkan oleh Nabi Muhammad demi keberkahan keluarga, demi keberkahan anggota keluarga, demi keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keberkahan rumah panjenengan sendiri. Coba kalau panjenengan renungkan, tempat tinggal panjenengan betul-betul barokah kan? Saat ini saja lihat Sumatera itu banjir seperti itu, coba bagaimana nasib mereka. Kemudian yang hidup di dekat Gunung Semeru seperti itu, jenengan adem ayem tentrem seperti ini, inilah termasuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, Pak, ternyata salam itu khairul a'mal fil Islam, Pak. Amalan-amalan Islam yang terbaik. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menerangkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Bi, ayyul Islam khairun?" Amalan Islam yang mana, Bi? Yang paling bagus. Ternyata Nabi Muhammad menjawab, "Tut'imut ta'am," memberi makan kepada orang-orang yang butuh makan. Wa taqra'u salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Berarti mengucapkan salam itu termasuk khairul a'mal fil Islam, sebaik-baik perbuatan di dalam agama Islam. Makanya berilah salam man arafta kepada orang yang Anda kenal, wa man lam ta'rif, dan beri salam pula orang yang tidak panjenengan kenal. Nah, kata-kata man, Pak, itu lafadz umum, Pak, lafadz umum. Karena lafadz umum berarti meliputi orang mukmin dan orang kafir. Kemudian lafadz umum di sini ini al-baqi ala umumi atau al-am al-mukhassas. Karena lafadz umum itu ada yang tetap atas keumumannya, seperti wallahu ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in lafadz umum, jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Itu namanya apa? Al-baqi ala umumi, lafadz umum tetap pada keumumannya. Namun ada lafadz umum yang maksus, yang dikhususkan. Sehingga al-amalu bil am qabla al-baqsi anil mukhassis la yajuzu, mengamalkan lafadz umum sebelum dicari pengkhususannya itu tidak boleh. Ternyata ulama-ulama pun mempelajari ini, Pak. Yang dimaksud berilah salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Yang dimaksud di sini adalah orang Islam. Orang Islam yang Anda kenal harus diberi salam. Yang orang Islam yang tidak kenal pun kita harus memberi salam. Nah, kok tahu, Pak, kalau dia orang Islam tidak kenal ya gampang apa? Pakai kopiah, pakai koko. Kalau kesandung membaca inna lillah, mau naik bis bismillah, berarti kan orang Islam itu. Baik kenal maupun tidak kenal harus kita beri salam. Kita tidak ada ruginya, kita yang beruntung. Nah, sekarang bagaimana memberi salam kepada orang non muslim? Ternyata di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasoro bisalami. Wahai orang-orang Islam, janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi, dan jangan pula
memulai memberi salam kepada orang Nasrani. Karena waktu di Medina Pak, Nabi Muhammad gaul dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, sampai Yahudi Khaybar itu kumpul di Medina sana Pak. Sehingga kumpul dengan mereka. Lah Nabi Muhammad melarang kepada umatnya memulai salam kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Namun bagaimana kalau mereka yang memulai? Apa kita perlu menjawab? Ternyata Nabi Muhammad jawab perlu. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bersumber dari sahabat Anas, Nabi Muhammad mengatakan wa idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Wahai umatku, apabila orang Yahudi memberi salam kepada kalian, jawablah wa alaikum. Titik. Di sak gunung titik Pak, bukan titik kecil Pak ya. Kalau kecil bisa dilanjutkan, ditubruk gitu. Tapi titiknya sak gunung. Cukup wa alaikum. Begitu pula kalau orang Nasrani memulai memberi salam kepada kalian, kata Nabi, jawablah wa alaikum. Begitu. Mengapa demikian? Karena ada kasus ketika Nabi Muhammad duduk-duduk bersama Nyai Aisyah. Lako orang Yahudi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi Muhammad menjawab wa alaikum. Nyai Aisyah Pak dengan ketusnya Pak ngomong waalaikumsalam, muka-muka kamu sendiri yang matek gitu. Nabi Muhammad langsung dek ngapain? Jadi apa jenengan tidak dengar Dek? Dia mengucapkan assalamualaikum, muka-muka kamu mati gitu. Bahasa sini apa? Bongko ya Pak. Muka-muka kamu bongko. Kata Nabi dia mengucapkan kata-kata itu kamu anggap buruk. Namun mengapa kamu kok menjawab seperti itu? Berarti dia buruk, kamu buruk. Cukup baik pecah wa alaikum. Moga-moga yang kamu ucapkan kembali kepada dirimu sendiri. Itu tolak balaknya wa alaikum saja. Tetap jawab, tapi jawabnya cukup wa alaikum. Kemudian bagaimana kalau mereka mengucapkan salam dengan benar Pak? Ya tetap Nabi mengatakan bila mereka memberi salam, baik salamnya benar atau tidak benar, panjenengan sebagai orang Islam diberi nasihat Nabi, jawab saja wa alaikum, tetap dijawab. Namun hanya sekedar wa alaikum. Nah sekarang bagaimana kalau kita ini berhadapan dengan satu kelompok komunitas yang di dalamnya ada orang Islam, juga ada orang Yahudi, ada orang musyrikin, abadatul awsan, penyembah-penyembah berhala itu. Apa boleh kita mengucapkan salam? Ternyata boleh Pak. Asalkan niat panjenengan mengucapkan salam itu tertuju kepada yang Islam, bukan seluruh komunitas, bukan seluruh jamaah yang ada di aula tersebut, tapi tujuan panjenengan untuk memberi salam kepada yang beragama Islam. Tapi tidak usah disebutkan Pak, Bapak saya mau salam ya untuk yang Islam saja. Ya tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam hati jenengan menunjukkan doa salam itu kepada yang Islam. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Pak. Nabi Muhammad sendiri pernah ketika jalan-jalan kemudian ketemu serombongan manusia kumpul, di situ ada orang Islamnya, ada Yahudinya, ada penyembah berhalanya.
ternyata Nabi Muhammad memberi salam. Nabi Muhammad memberi salam, dan para ulama menafsirkan tujuan salam Nabi adalah untuk mereka yang beragama Islam. Pertanyaannya, sekarang bagaimana kalau panjenengan ketemu orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, bolehkah panjenengan mengucapkan salam kepada mereka? Jawabnya boleh, nggak boleh. Mending naruh Pak, pripun, sehat, gitu. Biasa, karena itu muamalah itu, kan bertetangga kan begitu. Namun untuk mengucapkan salam jangan. Kecuali salam politik, boleh kan? Salam politik. Walaupun ketemu teman-teman yang kafir, panjenengan boleh mengucapkan salam politik. Seperti di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Dalam surat Toha, surat yang ke-20, ayat 47, Al-Quran mengatakan qad ji'naka bi ayatin mir rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Kata Nabi Musa dan Nabi Harun di hadapan Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, kami datang kepada kamu membawa ayat-ayat dari Tuhan kamu, yaitu Allah. Wassalamu alaman ittaba'al huda. Semoga salam sejahtera tercurah kepada siapapun yang mau mengikuti petunjuk Allah. Ini Pak namanya apa? Salam politik Pak. Ya salam, namun bukan alaikum kepada kalian, tapi alaman ittaba'al huda, kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Makanya Nabi sendiri kan pernah memberi salam politik Pak, kepada Raja Heraklius Romawi Pak ya, kepada Raja Mesir Al-Muqawqis. Itu kan disurati Nabi, diajak masuk Islam. Nah di awal di awal surat Nabi mengatakan salamun alaman amanabillah, kemudian salamun alaman ittaba'al huda wa amanabillah. Semoga salam sejahtera tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah dan mau masuk Islam. Begitu Pak. Berarti kan Nabi bersalam itu, hanya salamnya salam politik. Nah oleh karena itu maka panjenengan kalau SMS sama teman Pak ya, yang bukan beragama Islam, boleh panjenengan mengawali dengan salam, tapi salam seperti tadi Pak, salamun alaman ittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Itu kemudian diteruskan Pak. Poin berikutnya, sebagai bukti bahwa salam itu betul-betul amalan yang banyak keistimewaannya adalah gara-gara salam orang bisa masuk surga bisalamin dengan selamat, masuk surga dengan sehat wa'afiat. Ketika mongot dalam jembatan menuju ke surga Pak, tidak perlu habuan dengan merangkak, boleh-boleh dengan seperti angin, seperti burung berterbang. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abdullah bin Salam Pak, tokoh Yahudi yang hidup di Madinah, ketika mendengar Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, semua penduduk Madinah gegap gempita Pak, menyambut kedatangan Nabi. Ternyata tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam juga ikut lihat Pak, ingin tahu bagaimana tampang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang Pak, Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, dia langsung berkomentar,
wajah yang semacam itu tidak mencerminkan pembohong. Padahal selama ini orang-orang mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu kadzabun, pembohong. Nabi Muhammad itu sahirun, tungkang santet gitu. Apalagi Pak, syairun, penyanyi dangdut gitu. Apalagi majnunun, gila itu. Lihat tampangnya saja tidak mencerminkan Pak. Kemudian apa yang akan diucapkan Nabi diperhatikan betul oleh Abdullah bin Salam. Lah kok setelah masyarakat kumpul, Nabi Muhammad langsung berfatwa pertama kali. Yang disampaikan apa? Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, sebarkan salam. Ini pertama kali Pak. Berarti menyapa Pak, menyapa wong cilik gitu. Kata parpol Pak ya, menyapa kaum lemah, menyapa masyarakat. Kemudian wa'at imuto'am, berilah makan orang-orang yang sangat butuh makan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturahim. Wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam, dan salat malamlah kalian di saat manusia tidurnya bermain-main dengan impian-impiannya yang indah, namun panjenengan tetap sholat. Maka jaminannya apa? Gara-gara suka menyebarkan salam, suka memberi makan kepada orang yang butuh makan, karena menjaga silaturahim dan sholat malam, kalian akan bisa masuk surga bisalamin, dengan selamat, dengan aman sejahtera. Itu berarti rugi kalau panjenengan tidak ikut menyebarkan salam. Kemudian maka kapan kita perlu menyebarkan salam dan bagaimana caranya? Poin berikutnya Pak. Pertama, indaliko, ketika panjenengan ketemu teman, lah saat itulah dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sehingga ada seorang laki-laki namanya Abi Jurayen. Dia datang menghadap kepada Nabi Pak. Langsung Pak mengucapkan salam. Alaikassalam ya Rasulullah. Alaika, semoga atas engkau, assalamu, salam sejahtera, wahai Rasul. Langsung lah ditegur Nabi. Kamu latakul ngomong alaikassalam, fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Ucapan alaikassalam itu khusus untuk menghormati orang yang sudah mati. Aku seurep gitu. Jangan ngomong alaikassalam gitu. Tapi assalamu alaikum. Itu Pak. Ini menunjukkan bahwa orang datang ketemu teman, ketemu tonggo, ucapan salam. Dan salamnya yang benar. Jangan sampai orangnya masih hidup, penghormatannya untuk itu. Sama dengan orang Indonesia apa ya? Selalu almarhum. Almarhum. Beda ya? Padahal almarhum apa artinya Pak? Marhumun, dari rahimahu wa. Semoga dia dapat rahmat Allah. Karena dapat rahmat Allah masuk surga. Kan begitu kan? Padahal jenengan mengucapkan almarhum itu, tonggo mukmin ya almarhum, tonggo kafir ya almarhum, itu salah kaprah, bener olah lumrah. Berarti bisa marhum kalau untuk orang-orang yang beriman, karena harapan masuk surga. Karena orang mukmin itu Pak, yadkhulul jannah bi rahmatihi, bisa masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian bagaimana cara untuk menyampaikan salam? Ini diatur oleh Islam Pak. Yusallimu raqib alal nasi, orang yang berkendaraan menyebarkan salam kepada orang yang jalan kaki.
Coba, ini sopan santun Islam, Pak. Jenengan yang pakai motor itu, memberi salam kepada yang jalan kaki. Wal masih alal qaid, orang yang jalan kaki memberi salam kepada orang yang sedang duduk-duduk. Wal qalil alal kasir, yang sedikit Pak, memberi salam kepada yang banyak. Wal shaghir alal kabir, yang kecil memberi salam kepada yang besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sopan santun. Namun sayang, anjuran ini Pak banyak dilupakan oleh orang Islam, sehingga ketemu ke teman hanya monggo. Ya gak salah Pak, monggo. Ya ndak dosa Pak, monggo. Tapi kan tarkul aham, meninggalkan hal yang lebih penting. Coba jenengan ketemu teman, assalamualaikum, panjenengan dapat pahala 10 kan. Kalau ucapan panjenengan mustajab Pak, maka sangat bermanfaat untuk yang panjenengan beri salam. Lebih-lebih dia menjawab waalaikumsalam warahmah, berarti dia mendoakan panjenengan agar selalu diberi keselamatan oleh Allah dan selalu dapat rahmat. Bila ucapan dia mustajab, kan sangat menguntungkan kepada panjenengan begitu Pak. Sehingga monggo ya boleh, dan namun monggo itu ucapan yang laisalahu ajrun wala wizrun, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tapi iman-iman tiwas mengucapkan, keluar energi, tidak ada nilai pahala gitu. Kemudian yang kedua Pak, ketika masuk rumah itu pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tadi seperti yang pertama kali Pak ya, kata Nabi kepada Anas, datang salammu ketika datang berarti kamu datang membawa berkah untuk keluarga rumah, pergi kamu mengucapkan salam juga mendatangkan berkah untuk keluarga yang kamu tinggalkan. Kemudian di dalam contoh yang lain Pak, ada seorang tamu Pak namanya Kildah, dia bercerita, saya pernah datang ke rumah Nabi, lalu saya masuk langsung Pak, nyelonong gitu Pak, masuk. Nah kok Nabi ngomong, Pak irji, kembalilah kamu. Fakul, lalu ucapkan assalamualaikum a'adhulu, jangan langsung nyelonong masuk gitu. Ya kalau sudah siap ya, kalau tuan rumah masih kedodoran gitu, tahu-tahu nyelonong masuk kan, masa Allah itu, maka dia telanjur Pak masuk ke dalam rumah Nabi. Oleh Nabi dididik, Pak monggo jenengan medarumin, kemudian ucapkan assalamualaikum a'adhulu, begitu Pak. Apa a'adhulu Pak? Bahasa jenengan apa? Nuwun. Tapi salam dulu, assalamualaikum nuwun, a'aliju nuwun, sama. Ini apabila ketika panjenengan bertamu ke rumah teman, begitu nongol di depan rumah sudah kelihatan tuan rumahnya, maka salamnya didulukan, baru minta izin boleh masuk atau tidak. Akan tetapi kalau jenengan berada di depan rumah teman, penghuni rumah tidak kelihatan, baru Pak a'adhulu nuwun, a'aliju nuwun, bolehkah aku masuk, begitu Pak. Kalau monggo gitu, maka baru assalamualaikum, baru salam. Setelah itu baru masuk. Itulah bukti bahwa masuk rumah harus mengucapkan salam. Kemudian bagaimana kalau di dalam rumah tidak ada penghuni, karena rumah jenengan sendiri, jenengan pergi, rumah dikunci, walaupun tidak ada penghuni Pak, jenengan tetap diperintah oleh agama untuk mengucapkan salam. Di dalam surat An-Nur ayat 61, Allah mengatakan faida dakhaltum buyutan
fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ini untuk apa? Orang masuk rumah, di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga salam sejahtera tercurah kepada kami dan hamba Allah yang soleh. Karena di rumah panjenengan ya ada malaikatnya, di rumah panjenengan juga ada jin-jin Islamnya, mereka adalah hamba Allah yang soleh, berarti salam panjenengan tertuju kepada mereka. Kemudian yang terakhir Pak, menyebarkan salam dengan cara titip salam. Titip salam Pak. Kalau zaman dulu kan tidak ada medsos Pak, sehingga tidak pakai medsos, cukup titip. Seperti ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad, setelah selesai omong-omong dengan Nabi, Jibril pamitan itu pulang. Lah kok Jibril ngomong, bi salamku ya kepada Nyai Khadijah. Langsung Pak, setelah Jibril pergi, Nabi Muhammad menyampaikan, dek, sampeyan dapat kiriman salam dari Jibril. Ternyata Nyai Khadijah menjawab alaika wa alaihi salam wa rahmatullah. Semoga atas panjenengan Mas, dan semoga pula kepada Jibril salam kesejahteraan dan rahmah dari Allah. Kemudian pada suatu saat Pak, Jibril turun lagi, kemudian omong-omong dengan Nabi. Setelah selesai, lah kok ngomong, bi salam saya kepada Aisyah. Setelah Jibril pergi, langsung Nabi menemui Aisyah, dek, sampean dapat salam dari Jibril. Aisyah menjawab alaihi salam wa rahmatullah. Alaihi Pak, alaihi salam wa rahmatullah, semoga Jibril selalu diberi keselamatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Modelnya sendiri. Kalau Nyai Khadijah menjawab alaika wa alaihi salam wa rahmatullah. Kalau Aisyah wa alaihi salam saja, tidak mendoakan Nabi yang membawa, yang menyampaikan. Nah, sehingga ada mubalak yang menyimpulkan, punya bojo rondo sama bojo perawan enak duwe bojo rondo, kasih sayangnya tinggi. Seperti Nyai Khadijah itu, Nabi hanya menyampaikan salam sudah dapat doa alaika wa alaihi salam. Nyai Aisyah ketika diberitahu Nabi, dek, dapat salam dari Nyai Malaikat Jibril, langsung Aisyah jawab wa alaihi salam. Nabi Muhammad tidak didoakan. Itu guyonan Pak ya. Itu ada yang yang menafsiri semacam itu. Oleh karena itulah maka Nabi Ibrahim sendiri sering Pak titip salam untuk Nabi Ismail, karena memang Nabi Ibrahim hidup di Palestina, sementara Ismail hidup di Mekah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.